Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama itu Reski Aprilia, yang kedua Zahra Nurazifa Mustafa, yang ketiga Siti Naudifa Safira Zahra, yang keempat Ahmad Arya Izzah Arridal, dan yang kelima Nabila Atika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naudifa Safira Zahra dengan NIM 220903501075. Jadi, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi biaya dan kaitannya dengan akuntansi keuangan pada perusahaan manufaktur PT Mayora. Dan materi kedua yaitu mengenai konsep biaya pada PT Mayora. Akuntansi biaya pada PT Mayora itu digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP produk, termasuk bahan baku seperti gula, tepung, dan lain-lain, kemudian seperti tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi informasi ini dibutuhkan untuk menghitung bagaimana margin keuntungan perusahaan tersebut. Kemudian akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini erat kaitannya dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan PT Mayora itu dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian data ini biasanya digunakan untuk menghitung laba rugi, neraca maupun arus kas. Jadi kedua akuntansi ini yaitu akuntansi biaya dan akuntansi keuangan itu saling berkaitan dan saling bersinergi, sehingga PT Mayora itu dapat menjalankan operasional yang lebih efisien dan tentunya dapat menjaga transparansi keuangan bagi para pemangku eksternal. Kemudian materi kedua yaitu konsep biaya. Jadi biaya itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini merupakan biaya atau pengeluaran yang secara langsung berkontribusi dalam proses produksi. Contohnya apa? Contohnya seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Bahan baku pada PT Mayora itu seperti gandum untuk membuat biskuit, seperti kopi, gula, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsungnya di sini itu seperti dalam operator mesin, dalam pengemasan, dan quality controlnya. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung. Jadi biaya tidak langsung ini adalah seluruh pengeluaran yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan produk tersebut, tapi juga esensial untuk tetap menjalankan operasional perusahaan. Dan biaya tidak langsung pada PT Mayora yaitu seperti biaya overhead produksi. Contohnya apa? Yang pertama itu seperti utilitas, seperti listrik, ada gas, dan lain-lain. Kemudian seperti biaya perawatan mesin, biaya perbaikan, biaya operasional kendaraan, kemudian seperti perbaikan bangunan, perbaikan rumah produksi, dan lain-lain. Kemudian biaya tidak langsung yang kedua pada PT Mayora yaitu seperti biaya administrasi. Contohnya apa? Contohnya seperti gaji staf non produksi, seperti gaji staf manajerial, staf admin, kemudian staf di kantor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua seperti peralatan kantor, sewa alat, dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, biaya tidak langsung pada PT Mayora itu seperti biaya promosi. Contohnya apa? Seperti iklan, biaya kampanye digital, dan promosi-promosi pada event tertentu, dan lain-lain. Kemudian ada biaya-biaya tidak langsung yang lainnya seperti biaya distribusi, jasa lingkungan, maupun pajak dan regulasi. Sekian materi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Atika Sari. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran biaya dan pertanggungjawaban pada PT Mayora. Anggaran biaya di PT Mayora merupakan alat manajemen penting yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas operasional perusahaan dengan fokus pada biaya produksi, distribusi, dan pemasaran. PT Mayora menyusun anggaran berdasarkan komponen utama seperti biaya tetap, misalnya sewa fasilitas dan gaji karyawan tetap, dan biaya variabel seperti bahan baku dan utilitas yang berubah seiring volume produksi. Penyusunan ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga efisiensi dan memaksimalkan profitabilitas. Sistem pertanggungjawaban di PT Mayora melibatkan pengelompokan tanggung jawab biaya ke pusat-pusat tertentu, seperti pusat biaya, pusat laba, dan pusat pendapatan. Setiap pusat ini dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas kinerja keuangan dan operasional di area tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi biaya melalui analisis varians. Jika realisasi lebih tinggi dari anggaran, manajer harus memberikan penjelasan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memperbaiki proses.
Pendekatan ini membantu PT Mayora dalam mengelola biaya secara efektif, memanfaatkan anggaran fleksibel untuk menyesuaikan rencana dan tingkat produksi aktual. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan operasi yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Berikut adalah poin-poin utama beserta contoh perhitungan dan referensi terkait. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya adalah rencana keuangan yang mencakup estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam periode tertentu. Pada PT Mayora, anggaran biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap tidak berubah meski volume aktivitas berubah, misalnya sewa dan gaji karyawan tetap. Yang kedua, biaya variabel, berubah sesuai dengan volume aktivitas, misalnya bahan baku dan listrik untuk produksi. Rumus anggaran total yaitu anggaran total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali tingkat aktivitas. Contoh perhitungannya yaitu biaya tetap sama dengan 200 juta, biaya variabel per unit 30.000 dan target produksi 10.000 per unit. Anggaran total sama dengan 200 juta ditambah 30.000 dikali 10.000 sama dengan 200 juta ditambah 300 juta sama dengan 500 juta. Anggaran total yang direncanakan adalah 500 juta. Pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya adalah sistem akuntansi yang mengelompokkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tanggung jawab manajer tertentu. Ini memungkinkan evaluasi kinerja unit atau divisi tertentu. Konsep utama: pusat biaya, divisi yang hanya bertanggung jawab atas biaya, misalnya divisi produksi. Pusat pendapatan, divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan. Pusat laba, yaitu divisi yang bertanggung jawab atas laba. Contoh perhitungan: biaya anggaran sama dengan 500 juta, biaya aktual 520 juta. Selisih biaya sama dengan 520 juta dikurang 500 juta sama dengan 20 juta. Hasil menunjukkan selisih tidak menguntungkan sebesar 20 juta. Materi kedua yaitu perencanaan dan pengendalian biaya overhead pada PT Mayora. Perencanaan biaya overhead. Dalam perencanaan biaya overhead, PT Mayora cenderung menggunakan biaya overhead. PT Mayora cenderung menggunakan pendekatan yang berdasarkan aktivitas, Activity Based Costing atau ABC. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan konsumsi sumber daya oleh setiap aktivitas produksi. Dengan ABC, perusahaan dapat yang pertama mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, non-value adding activity. Yang kedua, mengoptimalkan proses produksi dengan meminimalkan biaya overhead yang tidak perlu. Yang ketiga, memastikan anggaran overhead sesuai dengan volume produksi dan proyeksi permintaan pasar. Contoh perencanaan biaya overhead di PT Mayora melibatkan prediksi kebutuhan biaya utilitas seperti listrik untuk pengoperasian mesin berdasarkan volume produksi serta penyusunan anggaran pemeliharaan preventif untuk menjaga kelancaran operasional alat produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan alokasi biaya pada perusahaan PT Mayora. PT Mayora sendiri merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sehingga alokasi biaya akan mencakup berbagai aspek operasional yang relevan dengan industri tersebut. Nah, di sini ada contoh perhitungan alokasi biaya. Nah, misalkan total biaya overhead 100.000 dibagi ke 3 departemen berdasarkan luas area. Produksi sama dengan 40 meter pangkat 2, penjualan sama dengan 30 meter pangkat 2, administrasi sama dengan 10 meter pangkat 2. Total luas area sama dengan 60 tambah 30 tambah 10 sama dengan 100 meter pangkat 2. Nah, presentasi alokasi produksi sama dengan 60/100 kali 100% sama dengan 60%. Penjualan sama dengan 30/100 kali 100% sama dengan 30%. Administrasi sama dengan 10/100 kali 100% sama dengan 10%. Nah, alokasi biaya.
Produksi sama dengan 60% dikali 100.000 sama dengan 60.000. Penjualan 30% dikali 100.000 sama dengan 30.000. Administrasi 100% kali 100.000 sama dengan 10.000. Hasil akhir produksi sama dengan 60.000 dan penjualan sama dengan 30.000 dan administrasi sama dengan 10.000. Nah, kita lanjut ke alokasi biaya bersama. Misalkan PT Mayora memiliki dua produk utama yang dihasilkan dari proses produksi yang sama, yaitu produk A dan produk B. Berikut adalah data biaya bersama yang dikeluarkan pada PT Mayora. Jenis biaya bahan baku, jumlahnya 1 juta rupiah. Biaya tenaga kerja, jumlahnya 500.000. Biaya overhead pabrik berjumlah 300.000. Nah, total biaya bersama sebesar 1.800.000 rupiah. Data produksi, misalkan jumlah produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Produk A sebesar 10.000 unit, produk B sebesar 5.000 unit. Hitung total unit produksi. Total unit produksi adalah jumlah dari semua produk yang dihasilkan. Nah, rumusnya total unit sama dengan produk A tambah produk B sama dengan 10.000 tambah 5.000 sama dengan 15.000 unit. Hitung proporsi alokasi untuk setiap produk. Proporsi A, rumusnya jumlah produksi A per total unit sama dengan 10.000 per 15.000 sama dengan 2/3. Jumlah produksi A itu sebesar 10.000. Nah, total unitnya itu sebesar 15.000. Proporsi B, jumlah proporsi B per total unit sama dengan 5.000 per 15.000 sama dengan 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Arya Izzar Rijal dengan NIM 220903502063. Baik, job costing. Job costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi atas dasar pekerjaan atau pesanan tertentu. Hal ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus di mana setiap pekerjaan memiliki karakteristik unik dan membutuhkan pemantauan biaya secara individual. Berdasarkan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, berikut adalah pendekatan umum untuk menerapkan job costing. Komponen utama job costing. 1. Biaya bahan baku langsung. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya overhead. Langkah-langkah job costing. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Yang kedua, kumpulkan biaya langsung, bahan baku, tenaga kerja. Yang ketiga, terapkan overhead. Yang keempat, hitung total biaya pekerjaan. Yang kelima, analisis dan penetapan harga. Penerapan job costing. Misalkan, PT Mayora Indah Tbk menerima pesanan untuk memproduksi 10.000 unit produk tertentu. Berikut adalah penghitungan biaya berdasarkan job costing. 1. Bahan baku langsung. Total bahan baku yang digunakan yaitu 500 juta rupiah. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Gaji pekerja langsung untuk pekerjaan tersebut yaitu 150 juta. Yang ketiga, overhead. Tarif overhead per jam kerja langsung yaitu 50.000. Total jam kerja langsung untuk pekerjaan tersebut
yaitu 2.000 per jam. Total overhead yaitu 50.000 dikali 2.000 sama dengan 100 juta. 4. Total pekerjaan. Biaya bahan baku langsung 500 juta. Biaya tenaga kerja langsung 150 juta. Biaya overhead 100 juta. Total biaya pekerjaan 750 juta. Penetapan harga jual. Jika margin laba yang diinginkan adalah 20% harga jual totalnya yaitu 750 juta dikali 1,20 sama dengan 900 juta. Jadi harga per unit yaitu 900 juta dibagi 10.000 unit sama dengan 90.000 per unit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses casting dan kaitannya dengan PT Mayora. Yang pertama itu pengertian proses casting. Proses casting adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi pada setiap tahap proses produksi, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan produk secara massal dan homogen. Dalam metode ini, biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dialokasikan ke setiap proses, bukan ke produk individu. PT Mayora Inde Tbk adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang menggunakan skala produksi besar dan berulang. Berdasarkan jurnal yang ditinjau, faktor utama yang mempengaruhi laba besar bersih perusahaan seperti PT Mayora adalah modal kerja dan biaya produksi. Dalam konteks proses casting, PT Mayora dapat menggunakan metode ini untuk mengalokasikan biaya produksi pada setiap tahapan produksi seperti pengelolaan bahan baku hingga produk akhir, mengatur efisiensi biaya untuk menekan biaya produk tanpa mengurangi kualitas produk. Yang kedua itu implementasi dan implikasi. PT Mayora dapat memanfaatkan pendekatan proses casting untuk meningkatkan transparansi alokasi biaya di setiap tahapan proses produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan dan mengurangi pemborosan dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produk, menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan strategis terkait penyesuaian harga atau efisiensi produksi. Selanjutnya itu analisis biaya volume laba pada PT Mayora. Yang pertama itu pengertian dan pentingnya analisis cost volume profit. Analisis biaya volume laba adalah metode yang menghubungkan antara biaya, volume, dan laba untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan operasional. Pada PT Mayora, analisis CFP digunakan untuk pertama, merencanakan laba dengan mempertimbangkan biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Yang kedua, menentukan titik impas, yaitu penjualan minuman agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, mengukur margin pengaman untuk menilai seberapa jauh penurunan penjualan yang dapat ditoleransi tanpa mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu menggunakan leverage operasi untuk mengukur sensitivitas laba terhadap perusahaan volume penjualan. Yang kedua, break even point. BEP menunjukkan tingkat penjualan minuman agar tidak rugi. Dalam periode 2015 sampai 2019, BEP PT Mayora meningkat, mengidentifikasi adanya kenaikan biaya tetap. Contohnya, pada tahun 2015 sejumlah 6 triliun dan pada tahun 2019 sejumlah 14 triliun. Penjualan aktual selalu berada di atas BEP, menunjukkan PT Mayora dapat meraih laba setiap tahunnya. Yang ketiga itu margin kontribusi. Percentage margin kontribusi cenderung fluktuatif selama 5 tahun, mencerminkan efisiensi pengolahan biaya variabel. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 30% dan 2019 itu meningkat menjadi 32%. Kenaikan margin kontribusi mengidentifikasi efisiensi biaya variabel yang baik. Yang keempat itu margin of safety. Margin pengaman mencerminkan tingkat keamanan dalam menjual
di PT Mayora selama 2015 sampai 2019. Selanjutnya itu operating leverage. Leverage operasi menunjukkan potensi pertumbuhan laba seiring meningkatnya penjualan selama 2015 sampai 2019. Leverage operasi PT Mayora berkisar antara 1,7 hingga 3,1 kali. Dan yang terakhir itu perencanaan penjualan laba. PT Mayora menetapkan target laba sebesar 10% dari total penjualan pada 2015 sampai 2019. Analisis CFP membantu menentukan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih.